Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Kali ini kita tampilkan satu piece gacoan yang sudah saya bawa terus di RPH akhir-akhir ini, tapi belum sempat turun karena ketika datang ke RPH mendampingi sahabat-sahabat GSN yang kepingin belajar menyembelih, sehingga saya lebih mengutamakan mereka untuk belajar menyembelih ya, kecuali ada yang requestan khusus sehingga saya turun tapi menggunakan bilah yang lain. Nanti lain kali kita akan buatkan konten khusus, kita tampilkan gacoan-gacoan yang saat ini saya pakai. Kebanyakan setelah saya pakai ini banyak peminatnya dari sahabat-sahabat GSN ini untuk meminangnya seperti itu. Nah, ini belum turun ke leher sapi, tapi masuk kriteria banget ingin saya pakai, maka sudah terpasang di sabuk saya. Ini kan barusan saya lepas, terpasang di sabuk. Kiri kanan itu saya ada sedia 4 piece, di kanan 2 panjang dan pendek, di kiri ikat pinggang, di pinggang sebelah kiri 2 juga panjang dan pendek, seperti itu untuk antisipasi menghadapi ketika sapi masuk ke ruang eksekusi itu. Kan tidak tentu, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini harus sedia kita. Jadi kalau sapinya kecil, kita tidak perlu mengeluarkan bilah yang panjang ataupun yang besar. Nah, ada yang kecil. Nih, model sarung kulit Sloboan. Ini kulit sapi asli, jahitannya rapi. Ini kulit dagingnya tebal sehingga aman. Nah, cantolannya lega untuk ikat pinggang Betawian masuk. Model bilahnya seperti ini. Ini mang. Nah, ini kita lap dulu ya biar kelihatan bilahnya itu semi mirror. Nah, seperti ini, semi mirror ya. Ini barusan disetroping sehingga ada kotorannya. Nah, model hidden tongue, peksinya dalam, dipin, aksesorisnya tanduk kerbau hitam. Ini dari Galing Sonokeling, keras. Modelnya simple ya, lurus gitu aja, nyandung, simple. Nah, model seperti ini saya suka, enak, apalagi tidak ada stoppernya, sudah jelas gini aja. Menggenggamnya seperti ini, dipegang gelambirnya, turunkan, terus sekali dorong. Kalau lehernya kecil. Nah, model-model lurus inilah yang saat ini saya demen, karena biar hasil sembelihannya lurus. Nah, itu. Kalau model lain saya sudah pernah nyoba
beberapa, yang belum pernah malah kopak rawing. Ketawian sudah, candung ujung turun sudah, dan di RPH saya sudah menyembelih menggunakan bilah dengan ukuran 20 paling pendek dan terpanjang 36 cm. Sudah pernah 36 gede, model Patimura, lebar di ujung 4 sentian atau 5 cm, 5 cm di ujung, kalau nggak salah 5 cm, gede gitu. Tapi memang sapi yang disembelih juga jumbo, sapinya jenis jumbo. Kalau saat ini sapi-sapi yang disembelih ukuran sedang, tidak terlalu besar gitu. Nah, materialnya ini baja Sleipner A88. Sleipner A88 polos tanpa rikaso, polos gini aja. Panjang bilahnya 20,7 panjang bilah, 20,7. Lebar 2,5, lebarnya 2,5 cm, dan ketebalannya 2,5 mili tebalnya. Seperti ini. Untuk mirrornya juga seperti ini ya. Perhatikan. Sekarang kita tes di tisu. Kriteria yang masuk dalam pilihan saya untuk dipakai sembelihan: pertama, bilahnya lurus. Kebanyakan saya pakai bilah itu, yang paling utama adalah slice tisu halus dan lembut. Terus kedua, kalau ada itu dipangkal melebar menuju mengecil, model strike. Misal dipangkal itu 4 cm mengecil ada, atau di atas 3,5. Nah ini kan 2,5, belum turun nyoba gitu, belum. Ya paling dapat 1 ekor 2 ekor, karena yang mendampingi saya lebih kepingin yang datang jauh-jauh ke sini kita kasih porsi besar, menyembelihnya lebih dari 2-3 ekor. Nah seperti itu, ngelanyah no kalau bahasanya, melancarkan model sembelihan dorik, dorong ke bawah, tarik ke atas. Sebenarnya kalau di RPH itu bukan tarik ke atas ya, tarik ke arah kita yang lebih tepat kan, jret seret gitu, set lep, jadi dorong ke bawah jret, lalu ditarik dirapikan untuk menyempurnakan, melebarkan sembelihan ke arah kita. Nah seperti itu. Tapi kembali kita harus bisa mengamati ukuran berapa yang diminta, lebarnya, lebar sembelihannya gitu. Yang terpenting putusnya urat, tidak lebar, karena di situ sembelihan industri ada nilai ekonomisnya. Jadi kita harus memikirkan juga orang yang membeli kepala ini, dia kepingin dapat bagian daging dari kepala, kepingin dapat bagian kulit dari kepala tersebut, sehingga ada nilai ekonomisnya. Kalaupun toh sembelihannya sudah seperti itu, jadi tidak seperti sembelihan di Idul Kurban yang 5 jari dari rahang, atau dengan tanda kalau misalkan kerbau itu didongakkan pasti ada garis putih, disitulah letak sembelihannya. Atau kalau lembu sapi itu kalau tidak ada ukuran 5 jari, menggunakan kode telinga ini, dongak gini, telinga lurus, telinga ke bawah dikit gitu, hanya arah-arahan gitu kan. Itu di Idul Kurban. Sekali lagi berbeda dengan sembelihan industri yang diterapkan di RPH gitu. Tapi tetap ini sembelihan tetap ukurannya ukuran sembelihan sapi gitu ya, tidak 5 jari, macam-macam. Ada yang 5 jari dari rahang, ada yang agak turun. Nah seperti itu, ada nilai ekonomisnya. Nah untuk tes ketajaman biasanya saya memotong lipatan ya. Jadi sekalian kita kasih tutorialnya cara men-slice tisu. Kalau ini tisu kita ambil itu 1 lembar ya, 1 lembar ini 2 layer. Satu tisu itu kan 2 lembar. Nah ini kalau dibuka ini 2.
Nah ini, tapi biasa saya menyebutnya itu 1 lembar tisu gitu. Ada yang mengatakan lebih susah ketika 2 lembar gini atau 1 gini ketimbang dibuka menjadi 2. Terus cara megangnya di pojokan gini, di sebelah pojokan ini lipatan seperti ini. Tisu itu kan sudah ada lipatannya, set gini. Nah kita pegang pojokannya 3 jari begini. Terus bilah kita juga demikian, pisau ataupun golok sama, cara memegangnya tidak begini, jadi cukup gini aja, menggunakan jempol dan 3 jari kita. Terus perhatikan untuk jari manis dan jari kelingking kita tidak ngebuka gini, tekuk ya, ditekuk, agar supaya ketika bilah kita turun ini separuh ke atas, ini kan tidak terkontrol karena tertutup ya, seret gini. Ini supaya aman. Megangnya gini, turunkan dari pangkal dulu, dari pangkal digesekkan ke bawah, set, kira-kira dapat 1 cm, terus dinaikkan lagi. Ini untuk pemula, dinaikkan lagi ke pangkal bilah lalu digesekkan lagi, seret gitu. Ini untuk belajaran, untuk pemula. Untuk pemula seperti itu. Tangan kita nekuk ya, jari ini, jari kelingking dan jari manis nekuk, jangan gini, jangan teloyoran atau menunjukkan. Ini kalau menunjuk gini, ngelepas tidak ditekuk gini, nanti takutnya ini separuh ke atas ini. Nah, kalau takutnya ini gini bisa ngegesek jari kita. Nah, untuk keamanannya ditekuk gini, dilatih ditekuk gini. Nah, set gini megangnya ya, jari jempol dijepit bertemu dengan jari telunjuk dan jari tengah sebelah kiri. Terus jari kelingking dan jari manis ini menekuk betul, menyembunyikan diri karena saat ini tidak dipergunakan, menekukkan diri. Nah, bersembunyi set gini. Tapi kalau sudah lancar, bilahnya sudah tajam, maka dari pangkal digesekkan terus ke bawah, seret, langsung, tidak kembali ke atas. Kalau masih pemula apalagi pakai golok, maka digesek dulu dari pangkal, gesek dulu, set, sampai gini, sudah masuk 1 cm, naikkan lagi kembali ke setat awal pangkal bilah, baru digesek. Kalau sudah ngebuka, gesek. Nah, seperti itu. Ini untuk posisinya. Nah, sedangkan tangan kanan memegangnya seperti ini. Jadi jempol bertemu dengan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis. Ini set. Ini untuk pelajaran pemula cara slice tisu. Nah, kenapa harus slice tisu? Karena standar ketajaman adalah di kertas HVS. Kertas HVS. Cukup halus begini, rata, terus pelan. Kalau ada microchipping pasti berhenti. Sekecil apapun ketika dilihat nggak kelihatan, dilihat kasat mata tidak kelihatan, kertas ini tidak bisa dibohongi, pasti berhenti. Tapi kalau tidak ada microchipping, maka dia akan lancar seperti ini. Atau dikelok-kelokkan. Kalau dikelok-kelokkan itu hanya trik saja supaya kalau benar-benar tajam dia bisa dikelok-kelokkan. Atau dengan cara pegang tangan kiri, mata bilah menghadap ke atas, tangan kanannya pegang kertas, terus begini. Ini juga kalau tidak tajam dia tidak mampu. Nah, kalau tajam mampu, seperti itu. Nah, selanjutnya kenapa tadi harus tisu? Karena kalau di kertas itu kadang masih kasar. Nanti ketika di kertas itu sudah halus, dipakai menyembelih pun masih agak berat. Tapi kalau sudah sampai slice tisu, maka menyembelihnya meskipun di RPH itu tarikannya leher kencang sekali, tetap dia akan halus. Kalau di kertas dia ya masih berat gitu, tarikannya masih berat. Nah, makanya saya pakai standar di slice tisu. Kalau di tisu halus begini, maka
hasil sembelihannya lurus rapi, yang pembeli kepala ataupun jagalnya itu tidak komplain dengan hasil sembelihan kita. Memang harus cepat, penyembelihannya itu harus cepat seperti itu. Ini belum pernah turun, ini yang sudah dipinggang tapi belum pernah turun, karena rombongan itu kita harus memberi kesempatan kepada yang lainnya. Selanjutnya ketika di RPH maupun di Idul Kurban, persamaannya adalah ketika hendak menyembelih ini harus di stropping dulu, meskipun bilah kita tajam, meskipun bilahnya tajam harus di stropping begini. Kalau tidak ada kerusakan jiping atau rolling, nyetroppingnya santai gini, nyetroppingnya seperti di laping untuk menghilangkan mikrobur supaya tajamnya kembali maksimal, dan supaya sembelihan kita di setiap sembelihan itu bagus hasilnya. Nah, ini bilah ini mampu memotong atau searah lipatan. Kalau tadi kan memotong lipatan, tapi ini sejajar dengan lipatan. Nah, ini sejajar ini, jempol kembali ya, seperti ini. Terus letak selisnya itu, letak irisannya itu mendekat dengan kuku jempol. Nah, seret gini. Nah, mampu searah atau sejajar dengan lipatan. Set. Agak susah memang. Kalau searah dengan lipatan itu agak susah, tapi kalau tajam dia mampu. Makanya memotong lipatan, kalau belajar tisu itu, slice tisu itu memang ini lipatan tidak begini tapi begini posisinya, hasilnya lebih gampang, enggak sobek-sobek gini, hasilnya lebih gampang. Oke, seperti itu mungkin celoteh sekilas tentang bilah-bilah standar yang biasa saya pakai di RPH, dan hasil sembelihannya rapi, halus, lurus, terputus, dan puas. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Akhiran wa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.